Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini dengan saya Rana Azizah Damayanti dengan NIM 2030 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu kalian bagaimana sih cara makhluk hidup beradaptasi atau yang biasa kita sebut dengan penyesuaian diri. Nah, adaptasi ini bukan hanya dilakukan pada hewan dan tumbuhan saja, melainkan pada manusia juga. Mari kita belajar bareng-bareng yuk, karena belajar itu sangat mengasihkan. Nah, kita akan masuk ke materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu adaptasi atau yang biasa kita sebut dengan penyesuaian diri. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari materi yang kita akan bahas kali ini. Yang sudah saya rangkum, tujuannya yaitu mengetahui penyebab makhluk hidup musnah, berikan contoh cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya untuk melindungi diri dari musuhnya, dan yang terakhir, menjelaskan ciri khusus tumbuhan dengan tempat hidupnya sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Apa sih pengertian adaptasi itu? Pasti teman-teman sudah pernah dengarkan apa itu adaptasi atau yang biasa kita sebut dengan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri atau adaptasi ini tidak hanya dilakukan pada hewan atau tumbuhan saja, melainkan pada manusia juga. Nah, adaptasi ini adalah kemampuan manusia atau organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya yang memungkinkan tempat hidup atau survive dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan dari adaptasi. Tujuan umum adaptasi ini adalah untuk menghindari kepunahan jenisnya. Selanjutnya, yaitu ada fungsi dari adaptasi, yaitu memperoleh makanan serta melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya, adaptasi ini dibagi menjadi 3 klarifikasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Kita akan bahas satu-satu adaptasi-adaptasi tersebut pada slide selanjutnya ya. Di sini pertama-tama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk tetap bisa bertahan hidup. Adaptasi morfologi pada hewan. Contohnya seperti bentuk paruh dan kaki pada unggas. Bisa dilihat pada gambar, ada burung gagak, burung merpati, ayam, serta angsa. Bisa dilihat dengan jelas pada kaki ayam serta kaki angsa berbeda karena kaki angsa mempunyai selaput yang berfungsi untuk berenang di dalam air, serta paruh pada burung dan ayam serta angsa berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Dan selanjutnya ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh akar serta bentuk batangnya. Nah, adaptasi morfologi pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Yang pertama ada xerofit atau tumbuhan yang berada di tempat kering, contohnya seperti kaktus dan lidah buaya. Yang kedua ada hidrofit atau tumbuhan yang berada di tempat berair, contohnya seperti teratai serta eceng gondok. Nah, yang ketiga ada hygrofit atau tumbuhan yang berada di tempat lembab, contohnya seperti lumut serta tumbuhan paku. Dan yang terakhir ada adaptasi morfologi pada manusia. Contohnya seperti rambut manusia akan berubah jika sudah lansia. Nah, bisa kita lihat pada seseorang yang sudah berumur di atas 60 tahun ke atas, ia akan memiliki rambut-rambut putih atau yang biasa disebut uban, yang membedakan antara
orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi pada tumbuhan, hewan, serta manusia. Adaptasi fisiologi ini adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, contohnya pada adaptasi fisiologi pada hewan yaitu anjing laut memiliki lapisan lemak yang tebal untuk tetap bertahan di daerah dingin dengan menahan panas tubuh tetap bertahan. Nah, pasti teman-teman pernah lihat kan anjing laut? Biasa kita lihat di televisi atau media-media sosial lainnya. Biasanya anjing laut ini mempunyai lapisan lemak yang tebal, tubuh yang tebal yang memungkinkan ia tetap berada di tempat yang dingin. Nah, selanjutnya ada adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Contohnya seperti tumbuhan pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab, yakni dengan menggulung daun mudanya. Bisa dilihat pada gambar, tumbuhan pakis ini menggulung daun mudanya untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang lembab. Yang terakhir ada adaptasi fisiologi pada manusia. Di sini saya memberi contoh seperti ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Kenapa? Karena atlet mereka akan terbiasa berlatih seperti berlari, olahraga, gym, dan sebagainya yang memungkinkan jantung mereka lebih terkontrol daripada jantung orang kebanyakan. Selanjutnya yaitu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini juga berlaku pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Adaptasi tingkah laku ini adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Nah, adaptasi tingkah laku pada hewan ini contohnya seperti bunglon yang biasa kita sering temui dan sering kita lihat. Bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada, seperti pada batang kayu, daun, dan lain sebagainya, yang biasa kita sebut dengan mimikry. Bisa dilihat pada GIF di slide, bunglon ini merubah warnanya sesuai tempat yang ia tempati. Pada batang kayu ia akan berubah menjadi warna coklat dan sebagainya. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Contohnya seperti daun putri malu. Daun putri malu ini akan mengatup ketika terkena rangsangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengagetkan dan mengusir predator sebelum memakan daun putri malu. Bisa dilihat di GIF, saat kita menyentuh daun putri malu, daun tersebut akan mengatup dan menutup. Itu bukti rangsangan yang ditunjukkan oleh daun putri malu. Dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku pada manusia. Contohnya seperti manusia akan menutup hidungnya ketika menghirup bau yang tidak sedap atau bau yang busuk. Nah, biasanya kalau kita mencium bau yang tidak sedap, kita akan refleks untuk menutup hidung kita, yang menunjukkan itu adalah adaptasi tingkah laku. Nah, di sini saya akan membahas juga apa saja penyebab kepunahan makhluk hidup itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan kepunahan makhluk hidup yang terjadi pada hewan. Yang pertama, kemampuan berkembang biak. Biasanya, pada hewan-hewan besar, terutama mamalia, akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkembang biak. Contohnya seperti orangutan. Dia akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkembang biak karena setelah induk betina melahirkan, ia akan menyusui anaknya hingga anak tersebut bisa mencari makanan sendiri, yang memungkinkan populasi keturunannya akan sedikit dan beberapa tahun kemudian akan punah. Selanjutnya ada persaingan dalam komunitas. Biasanya di sini terjadi pada hewan-hewan buas, contohnya seperti harimau dan singa. Mereka akan bertaruh nyawa untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan, seperti berburu rusa dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada faktor makanan. Nah, biasanya hewan yang lebih besar akan memerlukan makanan yang cukup banyak, yang memungkinkan kekurangannya makanan jika populasi hewan besar ini banyak. Nah, jadi jika populasi hewan besar ini banyak dan mereka kekurangan makanan, kemudian
mereka akan mengalami kematian massal. Nah, bisa dilihat pada video ini, proses bunglon berubah warna dengan melindungi diri dari musuhnya. Bisa dilihat, bunglon akan merubah warnanya sesuai tempat yang ia berada. Nah, dari penjelasan serta video yang sudah kita tampilkan tadi, yang sudah saya tampilkan, di sini saya akan membuat kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yang sudah saya rangkum yaitu adaptasi adalah salah satu cara yang dilakukan makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, melindungi diri dan bertahan hidup. Makhluk hidup melakukan adaptasi dengan morfologi atau dalam bentuk tubuhnya, fisiologi atau dalam fungsi tubuhnya, dan tingkah laku. Adaptasi makhluk hidup juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan darat maupun lingkungan air. Nah, dari penjelasan serta video yang sudah saya tunjukkan tadi, pasti teman-teman sudah sedikit paham kan apa itu adaptasi atau yang biasa kita sebut dengan penyesuaian diri. Dari penjelasan saya tadi, semoga teman-teman cukup paham dan cukup mengerti tentang adaptasi pada kehidupan kita sehari-hari, baik itu pada tumbuhan, hewan, maupun pada manusia itu sendiri. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya tadi ada sedikit kekurangan, baik itu dalam penjelasan atau dalam pengucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.